Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, selamat weekend bagi yang merayakan weekend, ya nggak? Kok Om ada yang merayakan sama yang enggak? Ada dong. Yang merayakan weekend adalah orang-orang yang punya duit, yang udah cair, bisa merayakan weekend. Tapi kalau yang belum cair masih di PHP-in, aduh, puyeng Om. Nggak, apalagi mintanya kecil, mintanya gede dikasihnya kecil, puyeng. Nggak sesuai ekspektasi. Ya nggak sih. Ya ini ringan aja ya, kita bahas ringan-ringan lah, Sabtu Minggu bahas ringan-ringan, jadi nggak berat, biar nggak puyeng ya. Ini mulai nih gue liat nih di internet ya, mau di Google kah, mau di YouTube, mau di Facebook, mau di apa, Instagram, bilang banyak, bukan banyak sih, udah mulai beberapa muncul di iming-iming kredit cair tanpa survei. Gila, tanpa survei, kredit usaha loh. Ya. Kecuali kredit ada tuh KTA, tapi mereka paling verifikasi pekerjaan ya, pekerjaan kita, nelpon ke kantor, apapun itu caranya verifikasinya. Tapi kalau kredit usaha tanpa survei katanya, bisa cair langsung 5 menit. Gil maksudnya bahasanya tuh manis gitu ya, tanpa survei. Ya kali ya kan, kali kredit usaha tanpa survei, ya nggak? Tapi ada sih yang komen tadi di tempat tempat kita tuh, Om Ardi Gendut. "Om, materinya belum survei, tapi sudah minta, sertifikatnya, mau didaftarin ke notaris, mau dicek ke BPN. Materinya belum survei loh, Om. Tapi memang saya pernah pinjam kredit sebelumnya lancar." Mungkin ya materinya yakin dengan usaha teman-teman. Mungkin dulunya minimnya gede dan lancar, dan sekarang pinjamannya lebih sedikit, mungkin. Tapi tetap gue yakin tetap survei ya, karena survei itu bagian dari proses teman-teman ya. Jadi Eee, gini, dalam proses kredit itu kan panjang ya, mulai dari pengumpulan data sampai cair, ya nggak? Itu proses pengajuan kredit ya, sampai cair lah ya, walaupun proses bisa dibilang sampai disetujui aja, persetujuan udah proses, tapi gue bilang sampai cair ya. Nah, kalau mantri analis kredit tidak melalui tahap itu, satu tahap aja nggak melalui, misalkan survei dilaluin sama dia, nggak dilaluin, bisa nggak? Memungkinkan. Terus dia bilang ke bosnya gimana? Sama, bosnya juga mungkin, ya udahlah kalau kamu yakin gitu kan, orangnya lepas-lepas aja ya, mungkin kan. Tapi kalau nanti ada masalah kreditnya, misalkan kreditnya bermasalah, di audit tuh, kalau namanya mantri analis kredit tidak melakukan satu aja prosesnya, walaupun sederhana, survei, nggak sederhana juga sih. Apa yang sederhana? Contohnya, cek, ini, cek, pemasok dia, kan ada tuh cek, kita bisa minta data, "Pak, Bapak ngambil barang dari siapa sih?" Biasanya kita cek, iPhone, ya nggak? Atau datang langsung, "Oh, si Ardi ini ngajuin kredit nih, dia usahanya kelontong nih. Dia biasanya minta beras tuh dari Pak Anugrah. Biasanya bank tuh ngecek ke Pak Anugrah, bener nggak sih Pak Ardi ini ngambil barang dari Bapak?" Gitu. "Oh bener Pak." Nah, kalau sudah oke, berarti jalan prosesnya. Itu sederhana ya. Tapi kalau tidak dilalui tahap itu, dan ketika ada masalah, wow, Anda tidak melakukan proses kredit dengan benar. Iya dong, gitu. Namanya proses kredit itu tidak boleh dilewatin satu tahap pun. Nggak boleh ya. Karena apa? Yang menyelamatkan mantri analis kredit ketika kreditnya bermasalah, yaitu prosesnya ya. Sepanjang prosesnya sudah benar, tiba-tiba debiturnya ada yang bermasalah. Bermasalah kan bisa jadi di luar kemampuan mantrinya kan, atau analis ya. Misalkan bilang, ternyata kreditnya dipakai buat beli mobil, ya nggak? Ternyata kreditnya dipakai buat beli tanah, itu kan susah diatur ya nggak? Walaupun auditnya bilang, "Harusnya kamu pantau, sepantau-pantaunya diplototin di tempat usahanya," ya nggak? Kalau duitnya tiba-tiba kepakai buat beli yang bukan sesuai, eee, pengajuannya, bukan sesuai usahanya, memang bisa mantri analis kredit? Nggak bisa, ya. Saya pernah tuh kasih 2 miliar buat usaha bahan bangunan, tiba-tiba duitnya buat bangun ruko, ya kan mana kita tahu, mana saya tahu kan? Karena kalau udah cair ya sudah, kita juga nggak bisa tiba-tiba, "Oh ini mencurigakan," kita blokir gitu, ya kali, ya kan. Cuman kan audit mana tahu yang gitu-gitu, mereka kan taunya, "Kamu nggak mantau," ya kan gitu. Nah, balik lagi ya, kalau misalkan satu tahap tidak dilakukan, maka pasti
hukumannya akan lebih berat. Artinya, ada kelalaian di situ ya nggak? Dianggap menterinya analisnya lalai, sehingga sehingga ada punishment, nanti ada hukuman buat dia, "Wah kamu nggak melakukan tahap ini." Nah makanya, tidak mungkin kredit itu tidak disurvei, tidak mungkin ya. Gimana dia punya dokumentasi kan? Kan dokumentasi itu kan nanti disimpan di berkas-berkas teman-teman di bank tuh. Nggak, "Si Ardi pernah kunjungan nggak ya?" "Oh udah ada nih fotonya," ya walaupun kadang-kadang diedit. Enggak lah, bercanda. Seperti itu. Jadi, teman-teman, yang anehnya di YouTube tuh ada yang tanpa survei di bank syariah lagi, gila gila. Tanpa riba gitu kan, ya pakai margin ya, mudharabah sama sih ya, ujung-ujungnya bayarnya sama aja ya kan. Kalau di syariah pakai margin, bukan mudharabah, murabahah, murabahah murabahah, jual beli gitu. Apa yang dijual belikan? Ya kan jual beli stok kah, ya kan? Seperti itulah, nanti teknis syariah kan gue juga ngerti, jadi entar gue bahas di video lain. Jangan diiming-imingin oleh hal-hal yang di luar referensi ya teman-teman ya. Jangan mudah terpengaruh. Seperti gue bilang, gue pernah berdiskusi sama sales kayaknya suatu lembaga pembiayaan yang menurut gue nggak legal. Nah, kenalan gue minta 500 juta. Oh, ketika kita nawarin, "Pak mau lihat usahanya?" "Nggak perlu Pak, kita nggak survei." Itu the best tuh. Kecuali ya kredit pegawai seperti gue bilang, bisa aja tanpa survei. Kartu kredit bisa tanpa survei, bisa kan melampirkan, tapi melampirkan slip gaji kan, nomor telepon kantornya, mereka verifikasinya berdasarkan apa yang kita tulis ya. Tapi kalau usaha jelas, usaha kita apa harus jelas ya kan. Jadi hati-hati, takutnya iming-imingnya hal-hal seperti itu, penipuan seperti itu yang ujungnya minta data teman-teman, yang ada adalah teman-teman datanya kebongkar, bisa dijual belikan, ya nggak? Banyak loh data dijual belikan. Sadar nggak teman-teman suka ditelepon sama sales itu? Emang datanya dari mana? Iya nggak? Dari bank ini, bank ini, bank ini. Data teman-teman tuh berseliweran di mana-mana tahu. Asal teman-teman tahu. Dan itu terjadi nggak? Sudah terjadi sekarang. Orang tiap hari saya ditelepon kok sales apapun. Sales ini, sales ini, sales ini. Berarti kan data saya kemana-mana kan? Padahal saya nggak pernah merasa ngasih data ke mereka. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya gitu teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan, ringan-ringan aja dulu ya sebelum berat ya nggak. Nanti Bang ada yang minta tentang kur tani dong, tentang kur pertanian, ya nantilah ya agak siangan atau mungkin besok. Weekend masih panjang ya nggak. Gue pengen nikmatin dulu ya nggak. Karena bulan depan udah pasti puasa. Istri lahiran, ya aduh, pas HPL-nya tanggal 22 April lagi kan, pas lebaran ya kan. Jadi itu ya guys ya, mudah-mudahan teman-teman tidak gampang terpengaruh dengan iming-iming sesuatu hal tentang kredit ya, dengan gampang, mudah cair. Tidak ada hal yang gampang di dunia ini untuk sesuatu hal yang beresiko, nggak ada ya teman-teman ya. Artinya gini, kur susah nih, prosesnya ribet, tapi kan bunganya rendah, ya nggak? Oh, kalau leasing gampang kok, tinggal jaminin rumah aja, gak ada jaminin BPKB, langsung cair, cepet. Tapi kan bunganya tinggi ya nggak? Tidak ada yang murah, mudah, cepat sekaligus. Tidak ada ya teman-teman ya. Bisa murah, emang bisa cepat. Emang bisa mudah. Bisa mudah, emang bisa murah. Emang bisa cepat. Bisa cepat, emang bisa murah. Emang bisa mudah. Kan gitu. Semuanya tuh tidak ada yang sempurna ya nggak? Makanya teman-teman jangan pengaruh dengan hal-hal yang teman-teman kayaknya hati aja udah tahu kan. Wah ini sih penipuan ya kan. Banyak loh di tempat gua berkali-kali. Pak nanti ada dana cair ratusan miliar Pak dari Bank Dunia. Uh, udah 5 orang gua ketemu kayak gitu. Wih, saya sih terkejut ya. Karena terkejut ternyata masih ada penipuan model gini, bukan terkejut oh, kalau dapat duit banyak ke bank gua kan, wah berarti dana gua masuk banyak nih. Bukan. Gue terkejut, wih masih ada ya penipuan model gini ya. Kayaknya udah bertahun-tahun lalu deh ya nggak? Ada dari bank ini, bank ini, bank ini akan cair, akan cair, akan cair Pak. Ada bantuan pemerintah, Bank Dunia, ada dari Arab, ada dari IMF. Masa iya selembaran gitu aja bisa dana masuk ya nggak? Ratusan miliar bahkan triliunan. Ya hati-hati ya teman-teman ya.
Itu aja guys yang bisa gue sampaikan, nanti yang berat-berat selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, thank you.